Oke teman-teman, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar. Amin. Ini gue lagi di kebun nih, lagi ngadem. Panas banget ya bro ya. Ini apa namanya mau gue bahas, dan gue pengen ngebahas ini sebenarnya karena banyak banget komentar-komentar yang Habib nggak begitu semua bro. Lu jangan ngomong begitu. Ya memang bener, gue kan udah sering bilang. Habib tuh memang nggak ndawir semua, ya gue tahu, lu tahu, gue juga tahu, kita semua tahu gitu. Ada yang dakwah, ada yang dagang parfum, ya nggak bro? Tuh di situ kan banyak ya yang dagang-dagang parfum ya. Nah, kalau kalian komen Habaib nggak begitu semua bro. Gue punya tetangga juga ada yang kerja di kantor, kemarin kan ada yang komen begitu. Ya memang gue tahu. Jadi gini, yang mau gue bahas gini bro. Kalau orang Jawa nih ya, ada juga yang jadi kiai, ada juga yang jadi ustadz. Nah, sisanya itu ngapain gitu? Yang nggak jadi ustadz, yang nggak jadi kiai, yang nggak jadi pendakwah gitu. Kalau orang Jawa kan udah kelihatan. Kayak kita nguli, temen gua yang kemarin juga kerjanya parkir motor di Indomaret, ya nggak bro? Ya itu kalau orang Jawa begitu. Ada juga yang jadi tukang beca, ada juga yang kerja di pasar, dagang sayur, dagang buah. Nah ini yang mau gue bahas itu habaib bro. Habaib itu ada berapa juta? Udah nggak usah ngomongin se-Indonesia deh ya. Ini di kota gua aja lah. Misalkan ada 1.000 Habib. Kalau 1.000 ada nggak bro? Menurut ente bro? Kemungkinan ada. Kemungkinan ada ya. Ini ini gue bahas di kota gue aja. Misalkan ada 1.000, yang jadi pendakwah berapa? Coba hitung. Ada 10 nggak? Misalkan 10 deh, ya, atau 20 dari 1.000. Masih ada sisa berapa tuh? Habaib-habaib yang umurnya masih kecil-kecil, yang nanggung nyampe yang tua-tua. Ada juga yang dagang parfum, oke. Yang dagang parfum ada berapa? Coba dihitung. Ada juga yang punya industri-industri kayak misalkan logam, ya kalian hitung aja. Nah sisanya yang mau gue ceritain itu, yang mau gue bahas itu sisanya tuh kerja apaan gitu. Nah itu yang nantinya tuh kadang jadi oknum-oknum yang suka ndawir-ndawir minta-minta duit bro. Beda sama orang-orang Jawa, nggak jadi kiai, nggak jadi ustadz. Ya sisanya ya ada yang tukang beca seperti yang tadi gue bahas. Nah oknum-oknum Habib itu yang suka-suka ndawir, ya yang itu maksud gua, sisanya gitu. Memang nggak semuanya. Jadi misalkan di video gua yang sebelumnya itu kan udah dibahas ya, misalkan ada hall yang ngadain, tuan rumahnya tuh pakai duit pribadi lah. Nah itu nanti tuh didatengin sama oknum-oknum habaib itu. Ada juga yang niat datang ke acara hall tersebut, ada juga yang datangnya terakhir kalau mau bubar, berduyun-duyun, cuma minta duit ke tuan rumah gitu. Nah tuan rumah itu nyampe ngumpet di dalam kamar, kan udah diceritain gua di konten sebelumnya itu, yang gua bertiga. Nah itu yang cerita langsung temen gua sendiri gitu, saksinya lah. Bahkan temen gua sering banget ngeliat kalau acara-acara hall pasti banyak Habib-Habib yang begitu. Oknumnya ini ya, yang gue ceritain oknumnya, yaitu dia mungkin karena dia nggak punya kerjaan, bisa jadi. Tapi kalau orang Jawa kan nggak punya kerjaan ya nyari-nyari kan gitu. Ada yang jadi kuli bangunan, ada yang gojek. Tapi lu pernah lihat Habib kerja kuli bangunan nggak? Kayaknya nggak ada ya bro ya. Nggak ada bro, jadi beda sama orang Jawa, itu beda. Nah itu yang nanti oknum-oknumnya nyari mangsa,
cara nyari mangsanya gimana. Yaitu dia nyari orang-orang kaya. Pas kebetulan dia orang kaya, orang punya duit, kebetulan juga dia pecinta habaib, suka sama habaib. Nah udah, incer terus sudah, ditandain terus jadi mangsa itu. Nanti sering datang minta duit, sering datang minta duit, itu oknum-oknumnya begitu. Termasuk kayak saudara gua nih ya. Lu pernah ngeliat konten gua yang awal belum? Coba deh, kalau kalian belum lihat coba ditonton. Ya, itu ibu aku atau mamih aku itu cerita soal Haji J yang dia sakit. Haji J itu Pak D gua ya. Itu sebenarnya cerita itu tuh panjang, tapi dibikin cerita pendek sama nyokap gua. Durasinya kalau nggak salah nggak ada 10 menit ya. Sebenarnya kalau diterusin itu panjang. Nah, di konten ini gua pengen nerusin biar kalian tuh tahu. Jadi buat temen-temen yang belum pernah nonton videonya, ditonton ya. Di video pertama kali gua upload video di bawah. Coba di scroll aja nanti ke bawah. Jadi Haji J itu yang kata mamih gua, Haji J itu Pak D gua. Gua kenal banget, deket sama almarhum ya. Nah, Haji J ini Pak D gua itu dia memang orang kaya raya lah dia tuh. Nah, kebetulan dia pecinta habaib. Nah, sebelum meninggal dia itu jadi sakitnya gara-gara jatuh, kepalanya kebentur tembok. Dia kepleset, jatuh, terus kebentur tembok, terus kayak koma gitu. Dibawa ke rumah sakit, lama nggak sembuh. Akhirnya minta tolong sama Habib. Pak D gua itu dibawa pulang ke rumah, minta doa gitu. Karena menurut keluarga Pak D gua, doa dari habaib tuh kayak langsung nyambung lah, pasti diijabah, pasti langsung diterima lah. Berharapnya begitu gitu. Akhirnya manggil habaib, minta didoakan. Ternyata itu si habaib bilang, "Ya, saya mau ngobatin, tapi ada persyaratan. Harus disiapin ayam jago 7 ekor. Karena ini nanti kita mau bawa Habib 7." Nah, itu teman-teman ya. Ini tolong didengerin ya. Jadi saudara gua minta didoakan suaminya agar sembuh karena lagi sakit ke Habib A. Nah, Habib A ternyata nggak manggil temen 7 orang. Nah, persyaratannya itu harus menyediakan ayam jago 7 ekor sama uang 2 juta. Uang 2 juta itu kali 7. Jadi nanti uang 2 juta itu dikali 7 berarti totalnya berapa? 14 ya. 14 juta itu dibagi ke 7 Habib. Ayam jagonya juga 7 ekor dibagi ke 7 Habib buat sekali pengobatan. Pengobatannya apa? Ya doa doang, doa aja. Jadi itu gua heran gitu loh. Orang kalau udah cinta sama habaib, udah percaya banget sama habaib, dia nggak merasa kalau dia itu sebenarnya lagi dimanfaatin, ya nggak bro? Untung saudara gua itu orang kaya. Jadi kenapa saudara gua mengiyakan waktu itu ya karena dia udah cinta Habib, dan Habibnya itu yang aneh lagi dia menjamin surga gitu. Jadi buat sekali pengobatan siapin uang 14 juta, ayam 7 ekor. Nanti kalaupun nanti meninggal dijamin masuk surga. Itu menurut kalian gimana, bro? Ini kalau menurut gua itu penipuan ya. Jadi didoakan sama Habib, persyaratannya segitu harus disediakan. Nanti kalaupun nanti meninggal itu dijamin masuk surga. Ya kita semua juga bisa, bro. Kita semua pun bisa kalau ngelakuin kayak gitu. Misalkan ada orang yang percaya sama gua, "Bro, doain dong." Keluarga gua nih lagi sakit, ya udah sini siapin ayam 7 ekor sama uang 2 juta. Nanti kalau doa gua nggak terkabul, misalkan keluarga lu meninggal, gua jamin masuk surga. Ya dibohongin begitu. Jadi supaya
si korban ini nggak merasa rugi gitu. Itu kalau menurut gua begitu. Jadi supaya saudara gua itu, Pak D gua, ngeluarin duit gede, kalaupun nanti meninggal, si pihak keluarga itu nggak menyesal gitu loh. Oh ya udahlah, gua ngeluarin duit gede, kalaupun nanti suami saya meninggal, masuk surga kok, udah dijamin surganya sama Habib. Kan begitu, itu kan pembodohan menurut gua. Nah, dari situ efeknya atau dampaknya itu ada. Efeknya apa? Dampaknya apa? Nah, pihak keluarga dari mana-mana itu jadi obrolan gitu loh. Kenapa sih Pak DJ, Haji J kok percaya kayak gitu? Padahal udah banyak yang ngomong gitu. Jangan mending ke rumah sakit aja. Itu biayanya jauh lebih mahal ketimbang biaya rumah sakit. Sekali pengobatan 14 juta. Dan itu ayam mau buat apa? Mau buat ternak. Coba kalian bayangin. Minta ayam 7 ekor. Uang berarti 14 juta. Itu ayam buat apa? Apa itu Habib mau bakar ayam tiap malam, tiap hari? Apa mau diternak gitu? Yang akhirnya dampaknya ya ke saudara-saudaranya gitu. Akhirnya kayak keluarga gua pribadi pun ya, keluarga gua itu jadi nggak percaya sama habaib gitu. Kalaupun nanti ada yang sakit ya mending ke rumah sakit gitu. Udah nggak usah minta doa, nggak dikabul bro, nggak mempan doa habaib. Akhirnya saudara gua, Pak D gua itu meninggal ya, almarhum. Ya mudah-mudahan masuk surga beneran gitu kan. Gua doa keluarga ya begitu, yang terbaik lah di alam sana. Tapi yang nggak suka itu proses pengobatannya begitu, cuma doa doang, minta duit banyak banget gitu, lebih mahal dari biaya rumah sakit. Jadi buat kalian, gua sih cuma ngasih saran aja ya. Gua nggak bosen-bosen ngasih saran ke kalian lah. Kalau kalian baru kenal habaib, sekali lagi jangan langsung percaya, ya nggak bro? Ya, Pokoknya jangan langsung percaya. Kalau kalian mau berteman, berteman aja. Kayak gua juga punya banyak teman Habib di komunitas gua. Bener nggak bro? ya benar. Bener. Jangan bilang, kalian tuh jangan bilang kalau kita ini apa pembenci habaib, jangan salah. Enggak. Temen gue banyak yang habaib banyak di Tegal. Yang suka mabok bareng ada. Suka dugem bareng sama Habib ada. Bener nggak bro? Komplit. Lu mau nyari yang mana? Mau kenal yang mana? Temen gua habaib tuh komplit ya. Tapi walaupun gua bikin konten-konten begini, edukasi, kenapa gua berani menyuarakan ya karena pengalaman gua udah ada gitu. Gua udah punya pengalaman, kenapa gua berani ngomong. Kata kalian Habib itu suci, pret. Nah gua mabok-mabokan sama Habib, dugem bareng sama Habib, itu menurut kalian suci, pret, itu bohong itu ya. Enggak, jangan percaya bro. Kalau ada yang bilang Habib itu suci, kita harus cinta sama dia, kita harus sayang sama dia, mau minta apa aja kita kasih, karena itu cucu Nabi. Ya, pret, jangan percaya bro ya. Mereka itu adalah genetiknya Yahudi Askenazi, ya, bukan keturunan Nabi. Kalau kita sih bakalan gaungin terus, akan terus menyuarakan, nggak bakal bosen ya. Alhamdulillah dampaknya lumayan lah, banyak yang sadar gara-gara gue bikin konten edukasi seperti ini. Dampaknya luar biasa. Tapi masih banyak muhibin yang belum sadar, ya nggak masalah. Mudah-mudahan cepet sadar, gue doain ya. Dan ini yang terakhir sekali lagi, pokoknya kalau kalian pengen kenal habaib,
apalagi baru baru kenal habaib, biasa aja lah. Kalau dia silaturahmi ke rumah kalian, ya tampung aja, suruh masuk. Seadanya aja, ada kopi kasih kopi, air putih air putih. Tapi kalau ujung-ujungnya dia mau balik minta duit, nggak usah dikasih bro, serius. Ini gue nasehatin kalian berulang-ulang, gue nggak akan bosen ngomong hal ini ya, supaya kalian nggak tertipu. Karena kalau kalian ngasih satu kali, liatin aja, bakal datang yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, dan selanjutnya. Maka dari itu kalau ada Habib minta duit, jangan dikasih. Biarin aja. Kalau kalian dibilang pelit, kualat lu nanti, nggak ngasih duit ke Habib, nggak baik ke Habib, nggak sayang ke Habib, kualat. Biarin aja. Nyatanya bokap gua tuh nggak kualat kok. Sebelum ada tesisnya kayak Imat, nih bokap gua sendirian. Dia pejuang, gua anggap bokap gua itu pejuang. Dia sendirian, selalu menyadarkan, sering banget mau dikeroyok sama orang. Di majelis-majelis, di mana aja, karena bokap gua selalu menyadarkan masyarakat untuk jangan percaya sama habaib. Kalau berteman ya nggak apa-apa, asal jangan percaya kalau Habib itu keturunan Nabi. Itu bokap gua dari dulu. Maka dari itu gua dari kecil udah didoktrin sama bokap gua, udah dinasehatin jangan pernah cinta sama habaib, jangan pernah percaya sama habaib. Gua dari kecil udah didoktrin begitu sama bokap. Dan ternyata benar, setelah ada tesis Kiai Imat, gue baru tahu. Oh ternyata bokap gue nyaranin gue jangan cinta sama habaib begini. Ternyata Habib itu bukan keturunan Nabi. Nah itu dia. Jadi gue berterima kasih banget sama Kiai Imat ya. Kita tetap mendukung tesisnya Kiai Imat ya bro ya. Siap. Kita dukung terus. Oke teman-teman, sekali lagi, pokoknya jangan pernah percaya sama habaib. Kalau ada habaib main ke rumah kalian, kalian baru kenal, terus dia mau minta duit, tolong jangan dikasih. Oke, sekian video edukasi. Nanti ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih udah nonton video ini ya. Bye-bye.